Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Jumat 27 Juni 2025. Tema firman Tuhan pagi ini, ketika mata rohani terbuka, terambil dalam Markus 8 ayat 25 yang mengatakan demikian. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bacaan kita hari ini dari Markus 8 ayat 22 sampai 26 mengisahkan tentang penyembuhan seorang buta di Betsaida. Kisah ini unik karena Yesus menyembuhkannya dalam dua tahap. Pertama, penglihatan orang buta itu pulih sebagian. Ia melihat orang-orang seperti pohon-pohon berjalan. Kemudian setelah sentuhan kedua dari Yesus, barulah ia melihat dengan jelas. Kisah ini bukan hanya sekadar catatan tentang mujizat fisik, melainkan sebuah gambaran mendalam tentang perjalanan hidup rohani kita. Seringkali kita merasa sudah melihat dan mengerti tentang Tuhan dan kehendak-Nya. Kita mungkin sudah pergi ke gereja, membaca Alkitab, bahkan melayani. Namun, seperti orang buta di Betsaida pada tahap pertama penyembuhannya, penglihatan rohani kita mungkin masih buram. Kita mungkin melihat orang-orang seperti pohon-pohon berjalan. Kita melihat sekilas kebenaran, namun belum sepenuhnya memahami, belum melihat dengan jelas maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menandakan bahwa mata rohani kita masih buram. Apa tanda-tanda mata rohani kita masih buram? Mungkin kita masih bergumul dengan keraguan, sulit mempercayai janji Tuhan sepenuhnya, atau kita masih melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Kita mungkin masih terperangkap dalam pandangan duniawi tentang kesuksesan, kebahagiaan, atau identitas diri daripada melihatnya dari perspektif ilahi. Kita mungkin masih melihat orang lain dengan penghakiman atau kecurigaan, alih-alih dengan kasih dan belas kasihan Kristus. Apakah ini ada pada kita? Jika masih ada, itu berarti mata rohani kita masih buram. Kita memerlukan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kabar baik bagi kita adalah Yesus tidak berhenti pada penyembuhan sebagian. Dia menyentuh kembali orang buta itu dan baru ia melihat dengan sempurna. Ini adalah penghiburan bagi kita yang mungkin masih dalam tahap penglihatan buram. Tuhan ingin mata rohani kita terbuka sepenuhnya. Dia tidak ingin kita hanya sekadar tahu tentang Dia, tetapi mengenal Dia secara mendalam, mengalami Dia secara pribadi, dan melihat dunia melalui lensa kerajaannya. Bagaimana mata rohani kita bisa terbuka sepenuhnya? Seperti orang buta yang dibawa kepada Yesus, kita perlu terus-menerus mendekatkan diri kepadanya. Melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman-Nya, kita mengizinkan Dia menyentuh hati dan pikiran kita. Sering ketaatan pada kebenaran yang sudah kita ketahui adalah kunci untuk menerima lebih banyak terang. Ketika kita menerapkan apa yang kita pahami, Tuhan akan menyingkapkan lebih banyak lagi. Kita perlu kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa kita membutuhkan penglihatan ilahi. Ini adalah langkah pertama yang penting. Ketika mata rohani kita benar-benar terbuka, kita akan melihat Tuhan yang lebih besar dan berdaulat. Kita akan melihat nilai sejati dari kerajaan-Nya, bukan hanya berkat-berkat duniawi. Kita akan melihat diri kita dan orang lain dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Dan kita akan melihat tujuan hidup kita yang lebih jelas sesuai dengan rencana ilahi-Nya. Mari kita berdoa agar Yesus terus menyentuh kita, menyembuhkan setiap kebutaan rohani, dan membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat kemuliaan-Nya dan kehendak-Nya yang sempurna bagi kita. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita merasa penglihatan rohani kita masih buram dan membutuhkan sentuhan kedua dari Tuhan? Datang dan dekatkan diri pada Tuhan dan rasakan sentuhan kasih-Nya yang sempurna dan ajaib. Demikianlah renungan pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.